Kata Al ya? Iya. Baik Kata Al, silahkan masuk. Kata Al mau duduk di sebelah sana atau sini? Di sini, oke silahkan. Oke, makasih Kata Al sudah datang ke tempat saya ya. Baik Kata Al, sebelumnya Kata Al kesini naik apa? Naik motor. Naik motor, sama siapa Kata Al? Sendiri tadi. Oke, sendiri ya. Baik Kata Al, karena emang Kata Al kesini dengan sendiri. Kata Al pernah melakukan konseling individual tidak? Belum sama sekali. Oke, Kata Al tahu konseling individual ini dari siapa? Dari teman. Tapi temennya sudah melakukan konseling individual? Belum juga. Oke, Kata Al. Karena Kata Al belum pernah melakukan konseling individual, saya akan menjelaskan sedikit ya Kata Al tentang konseling individual. Jadi Kata Al, konseling individual ada proses bantuan yang dimana saya sebagai konselor dan Kata Al sebagai konseli, dimana Kata Al bisa menceritakan atau bahkan berdiskusi dengan saya apa yang Kata Al mau atau apa yang Kata Al ingin dapatkan dari diskusi kita saat ini. Adapun konseling individual adalah tujuannya adalah untuk memandirikan klien ya Kata Al. Oke, adapun asas-asas Kata Al dalam konseling individual ada asas keterbukaan, asas sukarela, asas kemandirian, asas kekinian, asas kerahasiaan Kata Al. Baik Kata Al, hal terkait yang saya jelaskan tadi ada yang Kata Al ingin tanyakan kepada saya? Enggak, cukup. Oke, cukup ya Kata Al ya. Kata Al sudah mengerti? Sudah. Oke, sini Kata Al, karena Kata Al sudah mengerti atau bahkan Kata Al sudah ingin memulai ya. Baik Kata Al, alangkah baiknya kita mulai konseling ini dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kira-kira apa yang ingin Kata Al sampaikan kepada saya? Silahkan Kata Al. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mintaal ya. Saya di sini mau konsultasi terkait terkait karir saya. Ya, karir saya ke depan tentunya. Dimana saya kan insya Allah tahun ini akan selesai kuliahnya atau sudah mendapatkan titel sarjana. Nah setelah saya dapat titel sarjana kan tentunya saya mau melanjutkan karir saya tuh, apakah mau lanjut di pendidikan selanjutnya seperti S2 bahkan sampai ke S3 atau ke karir saya di pekerjaan. Nah, pekerjaan profesional ya, pertama itu. Nah, saya mau diskusi terkait itu tuh. Tapi sebelum itu saya mau minta pendapatnya aja ini mah. Baiknya apakah saya lanjut ke karir pekerjaan profesional atau lanjut di jenjang pendidikan? Saya minta pendapatnya saja. Oke, kita lihat urgensinya ya Kata Al. Kata Al tuh punya kewajiban apa dulu sebagai anak atau sebagai mahasiswa. Kalau misalnya kewajiban Kata Al atau yang terpenting Kata Al ini sudah Kata Al laksanakan, Kata Al boleh memilih. Kalau misalnya Kata Al lebih dominan kepada pekerjaan profesional, abis S1 ini langsung saya pengen kerja atau bahkan lanjut S2, itu semua ada di diri Kata Al. Kata Al menentukan apa nih prioritas Kata Al. Apakah ada kewajiban yang harus Kata Al penuhi atau bahkan ada hati atau hasrat yang Kata Al ingin penuhi juga sebagai mau lanjut S2. Tapi Kata Al lihat juga urgensinya yang mana ya Kata Al. Oke. Ya, kalau misalkan saya pikir-pikir lagi, memang sejauh ini kan kalau bilang urgensi memang lebih baik kayaknya saya mau milih kerja. Karena memang kan karir, kalau misalkan contoh S2 kan mungkin masih bisa nyusul ya ketika saya sudah karir di bidang profesional, tentunya pekerjaan. Contoh saya sudah bekerja selama 1 tahun. Nah kan ketika bekerja atau sedang bekerja kan saya juga masih bisa menyempatkan waktu kan ya untuk S2 mungkin gitu tuh. Kalau misalkan saya mau ke situ, ya saya setuju juga atau sependapat juga sama konselor ini. Memang makanya saya masih bingung untuk melanjutkan kemana tuh. Ya alhamdulillah memang setelah saya diskusi saya mendapatkan satu gambaran lah, berarti memang urgensinya saya mending kerja dulu deh. Setelah kerja atau enggak ketika dalam kerja itu saya bisa menyempatkan waktu kan, masih ada gitu waktu-waktu kosong yang dimana saya bisa lanjutkan karir pendidikan saya itu ke S2. Nah memang gini sih
setiap pilihan saya kan saya pasti ada ada masalah atau enggak ada satu tantangan yang mungkin harus saya selesaikan untuk ke situ. Nah, masalah itu sebenarnya yang sedang saya pikirkan juga, apakah saya mampu atau tidak. Pertama itu. Kedua juga, ketika saya melanjutkan di karir saya itu, terutama di jenjang pekerjaan profesional itu, menurut konselor, baiknya tuh karir saya itu atau enggak pekerjaan profesional saya itu yang baik saya tekuni. Karena kan saya lulusannya SPD ini gitu. Nah kan masih banyak tuh mungkin beberapa pekerjaan profesional, entah itu jadi guru atau tidak, mungkin ada pekerjaan seperti ASN gitu tuh selain guru juga, mungkin itu di dinas atau sebagainya. Kalau menurut konselor sendiri gimana ya baiknya gitu tuh? Oke, kata Al sendiri sudah tahu belum skill kata Al itu kemana, atau bahkan kata Al itu lebih dominan kemana? Sudah tahu belum kata Al? Sudah. Gimana tuh? Coba tolong ceritakan ke saya. Iya, sebenarnya kan kalau bisa dibilang skill kan karena kebiasaan ya. Contoh, saya kuliah di jurusan di pendidikan nih, sebutlah spesifiknya di pendidikan agama Islam di PAI di UIN SMH Banten. Nah kalau misalkan ngikut ke pendidikan, saya pendidikannya di guru, kalau misalkan ke profesi profesionalnya di guru. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi atau enggak saya amati lagi diri saya gitu ya, mengamati lagi, di skill saya malah di bidang ini kayak di marketing atau enggak kayak jual beli gitu tuh. Saya suka bertemu banyak orang, suka menawarkan hal-hal yang kiranya itu menarik untuk dibeli orang atau enggak dimiliki orang itu. Saya juga senang ketemu orang-orang baru gitu tuh, mencari ide-ide baru yang kemudian itu bisa saya tawarkan ke orang. Atau juga mungkin saya juga tertarik dengan hal-hal yang berkaitan sama administrasi. Nah salah satu itu kan kalau misalnya kan saya pikir-pikir saya milih di guru nih, guru memang mungkin ada di administrasinya, tapi lebih cenderungnya lebih lebih mendidik gitu, lebih ke pendidikan, lebih ke kayak kita pelajari satu materi itu nanti disampaikan ke anak murid. Nah sebenarnya saya untuk ke situ belum kepikiran karena mungkin minat juga kali ya, walaupun pendidikan saya atau sekolah pendidikan saya di PA ya atau enggak di pendidikan sebagai guru, tapi minat saya di guru sebenarnya nggak ada sih, bukan nggak ada tapi kurang dominan, malah lebih ke situ di kayak sebagai entah itu entrepreneurship, sebagai pengusaha, atau juga mungkin kalau misalkan di bidang ASN-nya atau di pekerjaan profesionalnya mungkin kayak di staf administrasi seperti itu. Oke, nampaknya kata Al ini sedikit kebingungan ya, Karena di sisi lain kata Al mengambil jurusan pendidikan, tapi kata Al menekuni di bidang administrasi, marketing, mungkin seperti itu. Oke, betul apa yang saya sampaikan? Benar. Oke kata Al, mungkin kata Al bisa lebih menggali apa yang kata Al suka dan apa yang kata Al tidak suka. Jadi begini kata Al. Nah, kalau misalkan di bidang marketing kata Al melakukannya dengan sukarela. Oke? Melakukannya dengan sukarela, melakukannya dengan bahagia. Tapi ketika kata Al mengajar, kata Al sedikit tertekan. Jadi kata Al akan memilih tuh mana yang lebih ke diri saya atau mana yang harus saya buang. Nah gitu kata Al. Sebenarnya tidak menentukan sih kata Al jurusan PAI atau ke skill kita. Jadi yang menentukannya skill kita benar tidak kata Al. Ya kan yang menentukan di skill kita. Kalau misalkan skill kita di bidang administrasi tapi jurusan kita di pendidikan tapi kita tidak suka dengan pendidikan itu, bahkan kita tidak suka rela mengajar anak-anak, ya itu kan jadi bahan tertekan juga kan buat kata Al. Jadi apakah kata Al bisa sedikit ceritakan lebih jelas atau bahkan kata Al bisa ceritakan apa yang sedang menghambat kata Al saat ini? Silahkan. Iya, sebenarnya memang kalau secara kondisi kan tentunya kalau karir kan di kondisi ya, contoh misalkan mau jadi guru, nah saya juga kan kadang ya sudah terbiasa mungkin biasa dijual beli atau enggak kayak di wirausaha itu, saya suka memikirkan untung rugi ataupun kayak pendapatannya, kan tentunya kita realistis ya, kalau misalkan kerja di sini atau enggak berkarir di sini apakah pendapatannya lebih tinggi dari ini, kalau misalkan di sini apakah pendapatannya lebih tinggi dari ini. Nah kalau misalkan saya mikir pasti jadi guru, sejauh ini mungkin kalau awal kan kita nggak bisa langsung jadi guru yang gajinya tinggi, kalau kita sering sebut
PNS lah ya seperti itu, atau kalau sekarang mungkin P3K. Nah kan kalau misalkan guru-guru yang sudah PNS atau yang P3 kan mungkin gajinya sudah lumayan tinggi lah, dan bahkan mungkin sudah ada tunjangan. Sedangkan kalau untuk saya contoh mendaftar sebagai guru nih, tapi kan untuk awal mungkin jadi honorer dulu dong. Nah kalau saya pikir-pikir, kalau honorer kayaknya gitu tuh ya, walaupun saya belum tahu detailnya, yang jelas kayaknya kecil deh gitu tuh untuk saya ini, karena ya saya sudah terbiasa dengan untung rugi seperti itu. Contoh gini, saya tinggal di Pontang contoh, nah kemudian ada peluang ngajarnya di daerah Pontang tapi jaraknya lumayan jauh, contoh sekitar 15 kilo. Nah itu kan tentunya jarak itu kan butuh ini ya, butuh modal atau namanya butuh bensin ya, butuh modal lah gitu tuh kalau kayak kita hitung-hitungan gitu. Contoh setiap bolak baliknya itu saya butuh bensin tuh 2 liter contoh, atau enggak 2 liter lah, contoh lah 2 liter itu 20.000. Nah itu contoh saya ngajarnya 1 minggu tuh 6 hari contoh. Nah berarti 1 hari itu 1 liter dikali 6 hari itu contoh, kalau misalkan kurang lebih satu apa namanya 2 liternya 20.000, berarti dikali 6 berarti kan sudah 120.000. Sedangkan mungkin dikali 1 bulan contoh lah, kalau kita anggap misalkan 1 bulan itu habis untuk bensin aja itu sampai mungkin sampai 500-an contoh. Sedangkan kalau misalkan gaji guru contoh cuma 1 juta, nah itu cuma bensin tuh pengeluarannya, tambah nanti belum makan dan sebagainya, ya anggaplah bersih 1 juta contoh. Nah itu saya dapat untungnya atau dari hasilnya itu dari mana nanti tuh yang bisa saya dapatkan selain karir tadi mungkin. Tapi kan itu butuh proses tuh. Kalau misalkan saya mau untung, iya maksudnya pendapatannya saya ada sisanya gitu tuh untuk apa namanya, untuk bisa saya konsumsikan gitu secara ini. Ada juga karir saya ke depan. Sedangkan saya tipe orang yang pengen cepat gitu. Maksudnya ya jangan terlalu lama di situ. Yang namanya karir kan ya boleh lah, memang karir butuh waktu. Tapi kan ya waktunya jangan terlalu lama dong gitu kan gitu. Semua orang juga pasti mikirnya kalau karir ya pasti lama. Tapi ya nggak mungkin dong berlama-lama di karir gitu. Pasti kan pengen cepat ya. Pengen level up gitu kan tentunya itu. Nah makanya saya pikir-pikir lagi, kayaknya ya saya sudah mulai membulatkan memang ketika bertanya ke konselor ini. Memang kalau misalkan saya betul-betul bulatkan dengan kondisi saya saat ini, atau enggak dengan kondisi pemahaman saya di luar peluang-peluang karir saya gitu ya, yang setelah lulus ini kemungkinan besar saya akan bulatkan tidak ranahnya bukan menjadi guru, entah itu mungkin jadi pengusaha atau juga mungkin apa namanya saya mau cari kerja dulu lah yang memang itu untuk pendapatannya lebih tinggi dibanding guru. Itu salah satunya itu. Nah itu saya kerja dulu mungkin di salah satu PT atau enggak pabrik, dan kemudian saya setelah kerja itu mengumpulkan modal untuk kemudian saya buka usaha, mungkin ke situ. Setelah saya ngobrol ya dengan konselor, itu mungkin yang saya dapat gambarkan. Karena sejauh ini saya masih pusing memang, apakah saya jadi guru dengan kondisi realita gaji guru yang hitungan saya nggak sesuai dengan saya, atau enggak saya langsung ke apa namanya karir lain seperti tadi itu, kayak entah itu kerja dulu di pabrik gitu tuh. Nah itu, tapi ini nih saya sudah jelaskan ya untuk untuk karir saya itu kan saya sudah bulatkan tuh, berarti saya mau ke kerjaan ini nih, contoh mau ke pabrik ini, tapi kan nggak mudah gitu tuh. Kalau dengan kondisi sekarang nggak mudah langsung dapat kerja, tentunya butuh skill tadi yang harus saya kembangkan supaya saya bisa direkrut, bisa tuh. Kalau misalnya saya di butuh dalam, kalau saya orang dalam tuh mungkin ya 20, tapi kan kita yang menentukan. Cuma punya orang dalam tapi kita tidak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan itu atau enggak pabrik itu. Nah itu kan bisa jadi ketika kita dikenalkan oleh orang dalam itu dan skill kita tidak mumpuni, bisa jadi tolak langsung. Tapi beda halnya ketika skill kita sudah sesuai, tapi orang dalam ini atau mentor ini apa namanya memperkenalkan kita, jelas dong pasti langsung diterima kan. Dan situ. Tapi PR saya sekarang, makanya mau saya minta sarannya nih, kira-kira di mana ya saya bisa mendapatkan mentor atau enggak orang-orang yang bisa apa namanya mengarahkan saya ke tujuan saya itu tuh. Boleh saya bertanya aktivitas Kata Al sehari-hari bagaimana? Untuk aktivitas sehari-hari saya biasanya apa namanya suka keliling memang di daerah Serang, contoh ketemu orang yang sudah di bidang yang sudah bekerja tentunya, entah itu di bidang desain atau enggak di bidang apa namanya web developer kayak bikin website gitu tuh itu, dan juga ketemu orang-orang yang sudah punya perusahaan. Oke.
Baik Kata Al. Kata Al mempunyai smartphone kan? Smartphone. Nah di situ kan pasti banyak ya sekarang tuh YouTube, Instagram. Kata Al sering ngeliat kayak gitu. Oke, Kata Al bisa sih. Kata Al merasa Kata Al tuh menemukan hal-hal yang baru nggak di Instagram atau YouTube itu? Bagaimana? Coba ceritakan kepada saya. Contoh, saya sekarang ini kan sedang ini ya, sedang mungkin salah satunya kan saya manfaatin smartphone juga tuh. Saya lihat ternyata ada memang satu satu lembaga di bidang satu lembaga di bidang kayak pelatihan skill itu yang memang di situ saya mulai yang hampir relevan juga, hampir sesuai sama apa yang saya inginkan selama ini. Nah itu memang ada di salah satu kayak platform Instagram tentunya ada memang. Nah tapi kan memang di situ di situ ada memang pelatihan-pelatihan yang ingin saya tekuni itu. Tapi kan ya kita realistis ya, kita harus pahami juga kan gitu apakah di situ valid atau enggak. Itu sih yang masih saya harus harus pahami juga tuh, di namanya di HP kan kita nggak tahu kevalidannya, makanya itu masih jadi PR saya, harus apakah emang ini benar gitu, saya harus filtrasi lah, atau enggak harus baca-baca betul gitu apakah emang ini bisa mengatakan saya gitu kalau misalnya di HP. Tadi Kata Al sempat bertanya kepada saya tuh butuh mentor, kayak gitu ya, benar, saya butuh mentor dan tolong konselor saya sendiri bisa merekomendasikan. Mungkin kalau misalkan merekomendasikan itu di luar batas saya ya konselor, karena emang itu tuh kembali lagi ke diri Kata Al. Apakah Kata Al bisa menemukan mentor di kegiatan Kata Al sehari-hari, atau bahkan Kata Al bisa menemukan mentor di Instagram. Kan sekarang banyak kayak influencer yang mengajak kita, ayo berkarir, ayo memulai konten kreator atau bahkan apapun kan. Sekarang udah banyak, sekarang bahkan udah canggih, bisa Kata Al akses di YouTube, Instagram, TikTok, bahkan kayak gitu ya Kata Al. Jadi yang bisa menentukan motivatornya diri Kata Al sendiri. Mungkin kan saya akan merekomendasikan seperti itu di sosial media, bisa Kata Al lihat, atau bahkan Kata Al sendiri yang udah Kata Al tadi jelaskan. Saya sempat mengikuti workshop atau seminar tentang wirausaha atau bahkan apapun ya. Itu kan Kata Al sendiri yang memilih kan. Nah itu kembali lagi ke diri Kata Al, apakah Kata Al bisa menemukan mentor di kegiatan-kegiatan seperti itu, atau bahkan Kata Al bisa menemukan mentor di kampus, atau bahkan di kegiatan-kegiatan yang lain di pekerjaan Kata Al, kayak gitu kan. Oke Kata Al, ada yang mau disampaikan lagi Kata Al, silahkan bercerita lagi kepada saya. Iya sih, kalau misalkan saya pikir-pikir mungkin ada ya ada, mungkin belum saya sadari aja, tapi mungkin selama ini ada. Cuman memang mentor-mentor itu kan tentunya mungkin melihat kondisi juga, atau melihat kitanya juga gitu, punya motivasi untuk ke situ, motivasi untuk serius atau tidak, kan gitu ya. Tentunya orang juga kalau ingin melatih atau enggak untuk memberikan ilmunya kepada kita gitu, atau khususnya saya, tentunya mungkin dia juga milih-milih dulu atau enggak memahami dulu kita tuh pantas enggak, atau enggak kita tuh udah cocok belum gitu untuk dilatih, atau enggak diberikan pengalamannya atau ilmunya dari dia ke kita gitu. Mungkin ke situ. Jadi kayaknya PR besar saya itu saya harus menunjukkan ke minat saya gitu kepada orang itu. Mungkin salah satunya itu, salah satu yang saya sedang pikirkan. Atau juga saya harus memulai dulu nih dengan mempelajari hal-hal yang kiranya itu sesuai sama apa yang ingin saya tingkatkan, atau skill apa yang ingin saya tingkatkan, supaya orang juga ketika melihat aktivitas saya dengan dengan saya belajar gitu di salah satu skill itu, dan sudah ada sedikit hasil atau enggak sudah terlihat prosesnya oleh orang yang lebih berpengalaman dari saya dan di bidang yang saya inginkan, mungkin orang itu juga atau enggak calon mentor itu mungkin tertarik atau enggak mau gitu tuh untuk melatih saya. Oke. Apakah ada sasaran perusahaan atau bahkan pekerjaan yang Kata Al ingin Kata Al sendiri masuk ke situ? Apakah ada Kata Al? Ada. Ya jadi kalau sekarang ini sekarang kan kalau sedang trennya atau enggak ya, sekarang kan lagi zamannya dunia digital ya, hal-hal semuanya itu berbasis dengan digital.
dan dengan keinginan apa sih namanya minat saya juga gitu tuh. Nah seharusnya kan tadi saya sudah jelaskan tuh, udah sedikit cerita ya, kalau saya kan senang di dunia marketing atau jual beli lah selesainya itu. Nah sekarang kan udah dibahasnya digital tuh, saya juga lagi senang-senangnya memang mempelajari gimana sih jual beli tuh, nggak mesti harus ketemu orang tapi bisa lihat virtual gitu. Oh ternyata ada di platformnya itu tuh ada caranya. Terus kalau misalkan ketemu orang kan, kalau misalkan nggak ketemu secara langsung itu kan butuh komunikasi yang baik ya supaya orang tuh yakin kepada kita gitu. Kalau ketemu langsung ngomong itu kan bisa mungkin meyakini, tapi kalau via telepon kan ini ya apa sih namanya, belum tentu meyakinkan. Saya mau belajar makanya tuh supaya gimana caranya supaya komunikasi via telepon itu atau enggak via virtual itu bisa lebih meyakinkan orang. Oke Kata Itu ada. Baik, di diri Kata sendiri sudah tergambar tidak apa yang Kata akan lakukan? Sudah tergambar atau tidak Kata? Ke depan Kata bakalan seperti apa? Ke depan Kata akan bagaimana? Sudah kegambar? Sudah kegambar. Baik Kata. Ya jadi ke depan memang saya kayaknya tadi itu saya bekerja dulu, setelah bekerja mendapatkan pendapatan gitu ya, saya kumpulkan untuk jadikan modal untuk buka bisnis. Itu yang ingin saya capai atau yang ingin saya dapatkan itu. Nah tapi kan gini ya apa namanya, menuju ke situ kan ya butuh proses, itu tuh butuh proses panjang. Jadi apa namanya ya, kalau menurut konselor gini, saya mau diskusi juga nih, apakah saya bisa gitu ya apa namanya bisa mengoptimalkan tempat orang-orang yang sekeliling saya gitu ya, entah saya juga belum terlalu memahami potensi dia itu apakah sesuai dengan saya atau tidak. Nah bagaimana sih supaya saya itu bisa mengetahui tuh potensi orang-orang itu tuh apakah sesuai dengan minat saya atau enggak tuh, itu salah satunya. Gimana tuh menurut konselor? Oke, orang-orang yang seperti apa sih yang ada di pikiran Kata Al sendiri yang bakalan menjadi partner untuk Kata Al? Gimana? Jadi gambaran Kata Al tuh bakalan orang-orang seperti apa yang Kata Al mau yang akan menjadi partner atau bahkan bawahan atau atasan Kata Al? Gimana? Gambaran orang-orangnya seperti iya, apa? Yang jelas kan gini ya, kalau melihat orang kan berarti orang itu bisa menutupi kekurangan saya kan. Tentunya kan itu. Kalau saya pribadi merasa saya itu kan kurang konsisten dalam satu hal, terutama hal baru itu. Makanya berarti saya butuh tuh orang yang bisa bisa bukan hanya memotivasi tapi mendorong saya untuk lebih ambisius lagi dalam mengejar satu karir itu. Kedua, saya juga butuh orang yang prestasinya itu bisa saya tiru gitu tuh, yang bisa saya tiru kemudian bisa saya pelajari juga, dan dan itu benar-benar yang sesuai minat saya. Karena ya tadi kata konselor itu, kalau misalkan kita mengerjakan satu hal tapi tidak kita sukai, mungkin itu akan lebih lama dan lebih lebih terkesan tersiksa kita menjalaninya ketimbang kita lebih senang menjalaninya kan itu. Tapi kan kalau satu sisi kita bicara keadaan, contoh keadaan kita, walaupun keadaan kita contoh membutuhkan biaya, tapi ada satu peluang, contoh peluang karir ya, yang dimana itu tuh tidak kita sukai, tapi tapi itu kita butuhkan. Nah menurut konselor, apakah kita tetap ambil itu atau udah kita fokus aja sama yang kita sukai itu, dengan cara ya kita cari lain lagi, nggak usah ngambil itu, cari lain aja. Sebenarnya Kata eksplorasi buat diri itu penting. Jadi gimana ya, Kata Al tadi menyampaikan kepada saya ya, maksudnya saya harus bagaimana, atau bahkan saya apa nih yang harus saya lakukan, kayak gitu bukan? Nah seperti itu. Nah mungkin Kata Al, kalau Kata Al menyukai satu hal, tapi Kata Al sendiri banyak hal-hal yang harus Kata Al capai, banyak hal-hal yang harus
harus kata Al tuju, tapi kata Al sendiri tidak menyukai itu, mungkin itu masih bisa kata Al toleransikan kepada diri kata Al. Kita lihat waktu kata Al, kalau misalkan apa yang kata Al sukai ini memakan waktu banyak, tapi apa yang kata Al gak sukai ini masih banyak waktu-waktu yang bisa sampai kita lakukan gitu tuh. Oke, makanya kata Al masih bisa melakukannya. Jadi seperti ini kata Al. Kita lihat kondisi kita kata Al. Kita refleksikan kondisi kita. Kalau misalkan kita masih mampu melakukan apa yang kita tidak sukai dan itu kebutuhan, masuknya kebutuhan, boleh kata Al lakukan. Mengerti maksud saya? Ya, siap. Bagaimana coba? Oh, berarti kalau saya simpulkan ya, maksudnya saya pahami apa yang sudah konselor berikan pada saya ini, arah gambaran ya, atau kalau saya bisa anggap nasihat lah. Berarti hal yang kita tidak suka itu bisa saja kita harus kita paksakan, karena memang kondisi, nah itu entah itu kondisi keuangan atau sebagainya. Nah, karena kita juga belum tentu apakah yang kita tidak suka itu jadi hal yang berbahaya untuk kita. Nah, jadi hal yang tidak baik untuk kita kan itu ya. Kalau saya pikir, kalau saya pahami seperti itu. Tentunya kan mungkin yang tadi kata Pak Celor, kita harus mengeksplor semua hal yang kiranya itu entah itu baik atau entah itu tidak kita sukai atau kita sukai, kita lakukan semuanya. Tapi jangan sampai kita lupakan tujuan kita atau enggak harapan kita ke depan seperti apa ya, karena ya menuju satu hal itu tentunya kan nggak mudah ya, makanya kita harus mau berarti melakukan semua hal itu. Yang penting itu tidak melanggar nilai-nilai yang sudah kita anut, tentunya nilai positif itu kan ya. Hal yang kita suka atau tidak suka kita lakukan saja, berarti seperti itu ya Pak Selor ya. Nah, berarti kalau seperti itu berarti ya saya sudah ada gambaran nih, oh berarti semua hal itu selagi itu baik, walaupun kita tidak kita sukai, kita lakukan saja dalam rangka menuju karir kita itu atau tujuan kita itu. Atau kalau saya anggap mimpi kita itulah gitu, kita lakukan saja gitu. Oke, terima kasih konselor. Oke, sekarang sudah kegambar atau bahkan sempat apa sih kata Al kata Al gambarkan atau kata Al bakal menjadi jurnal aktivitas kata Al kayak gitu, apa yang bakal kata lakukan? Boleh ceritakan kepada saya, sudah kegambar atau tidak? Oh, nanti jurnal aktivitas seperti apa gitu? Sudah kegambar. Ke depan kata Al bakal seperti apa? Ke depan kata Al bakal bagaimana? Kesibukan 50 menit kata Al bakal pergunakan dengan apa kayak gitu, seperti itu. Oke kata Al, saya simpulkan ya kata Al. Oke kata Al, jadi yang saya simpulkan saat ini mungkin kata Al dari tadi cerita-cerita banyaknya cerita kata Al kepada saya seorang konselor, kata Al tuh butuh informasi ya, butuh informasi atau bahkan tolong dong carikan motivator kayak gitu. Benar kata Al, tolong carikan motivator. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, proses konseling ini adalah memandirikan klien, dan kata Al sendiri sudah bisa menyimpulkan, bahkan kata Al sendiri sudah bisa tahu apa yang kata Al lakukan ke depan. Benar kata Al, bahkan kata Al sempat berpikiran bahwa kata Al sendiri akan bisa menemukan motivator yang kata Al butuhkan, atau partner yang kata Al harapkan, atau tujuan yang harus kata Al lakukan. Oke kata Al, mungkin itu ya yang bisa kita curhatkan hari ini, yang bisa kita diskusikan hari ini. Kira-kira apa yang kata Al mau, atau ucapan pengakhiran apa yang kata Al ingin sampaikan kepada saya? Silahkan. Iya, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih ya, sudah memberikan gambaran gitu. Konselor sudah memberikan gambaran apa yang kiranya harus saya lakukan, apa yang kiranya bagaimana cara supaya saya mendapatkan atau menggapai mimpi-mimpi saya itu terutama. Yang jelas saya ucapkan terima kasih karena setelah banyak hal yang sudah saya curahkan dan saya harapkan dari nasihat atau arahan dari konselor itu bisa saya pahami dengan baik, yang itu insya Allah bisa membantu saya untuk bagaimana saya bisa menjalani proses untuk mencapai mimpi saya itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, mungkin yang saya harapkan setelah ini saya minta doanya juga pada konselor gitu ya, selain tadi itu untuk dipermudah segala urusan saya. Dan itu terima kasih. Terima kasih Bapak Taal ya, Kak Taal yang sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan dengan penuh sukarela, dengan penuh hati, bahkan Kak Taal sendiri yang menentukan apa yang Kak Taal akan lakukan nanti. Oke, mohon maaf jika saya sebagai konselor mempunyai banyak kekurangan ya pastinya ya. Terus karena mohon maaf juga karena saya sebagai konselor tidak tidak memberikan apa yang Kak Taal mau, kayak seperti itu ya, atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang Kak Taal harapkan. Dan saya mohon terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada Kak Taal karena Kak Taal sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Baik, untuk selanjutnya apakah kita akan bertemu lagi atau bagaimana? Apa kita akan bertemu 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan? Kata Al, silahkan bicarakan kepada saya. Ini di saat kata Alnya akan bertemu saya ya, dan sayanya bisa, atau bahkan di waktu-waktu kosong saja, atau bagaimana kata Al? Silahkan. Ya, ketika ada waktu kosong saja mungkin datangnya. Iya. Kira-kira berapa waktu? Berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan? Jeda 1 bulan ke depan lah. Karena kan atau 1 minggu ke depan, karena kan mungkin 1 minggu. Iya. Oke, 1 minggu ya. Oke, baik. Karena mungkin atau apa? Karena mungkin apa kata Al? Ya, karena mungkin ya di salah-salah kesibukan kan ya. Jadi pasti akan saya sempatkan karena memang butuh juga setiap minggu sekali itu ada konselor yang bisa yang bisa memberikan saya gambaran untuk memulai satu hal itu. Oke, baik kata Al. Mungkin kita akhiri ya kata Al dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya kata Al. Sampai jumpa di minggu ke depan. Sampai kita jadwalkan lagi hari apa-apanya. Baik kata Al. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, mohon maaf sebagai konselor ya. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya undur diri ya. Oke. Terima kasih. Mari saya antar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.